Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Muna, NIM 2019-33142, kelas 3D PGSD. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran berbasis online yang saya buat. Saya membuat media pembelajaran menggunakan PowerPoint. Yang slide selanjutnya, saya membahas tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan. Kompetensi dasar dari materi yang saya buat yaitu 3.4, menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara serta dampaknya. Indikatornya yaitu yang pertama, menjelaskan tentang hidup rukun sebagai landasan untuk persatuan dan kesatuan. Yang kedua, menceritakan tentang pengalaman hidup rukun sebagai landasan persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, menjelaskan tentang prinsip untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Slide selanjutnya yaitu materi. Persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia memiliki keberagaman suku, adat, budaya, dan agama. Keberagaman tersebut terkait dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan keberagaman tersebut, tentu tidak mudah dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan. Perlu peran serta dari seluruh warga negara agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri dengan sejarah panjang, perjuangan para pahlawan. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus menghargai para pahlawan yang berkorban jiwa dan raganya demi kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, kita wajib untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya yaitu menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Hidup rukun dalam perbedaan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan keberagaman suku, adat, budaya, ras, dan agama. Keberagaman tersebut bersatu padu dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bersatunya keberagaman tersebut, bangsa didorong oleh semangat perjuangan mencapai kemerdekaan. Sebagai warga negara yang baik, sudah menjaga tanggung jawab kita untuk bekerja sama menjaga kerukunan. Sebab menjaga kerukunan bukanlah hal yang mudah. Perbedaan yang ada di dalam kehidupan seringkali membuat manusia membenci satu sama lain. Tidak semua manusia menyadari bahwa perbedaan seharusnya bukan menjadi alasan untuk bermusuhan, tetapi perbedaan harus disyukuri dan dijadikan sarana melatih diri untuk menjadi lebih baik. Yang selanjutnya yaitu manfaat hidup rukun dalam perbedaan. Keberagaman bangsa Indonesia hendaknya disikapi sebagai kekayaan dan keistimewaan bangsa. Sebagai warga negara yang tinggal di wilayah negara yang kaya akan keberagaman, kita patut bangga. Kita wajib menghargai keberagaman suku, adat, budaya, ras, dan agama yang ada di Indonesia. Hidup rukun dalam masyarakat yang beragam harus dibiasakan. Hidup rukun artinya saling menghargai, menghormati, serta menyayangi antar sesama manusia tanpa memandang perbedaan. Hidup ini dibiasakan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Slide selanjutnya yaitu membiasakan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari mempunyai nilai yang sangat penting. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan perbedaan dengan keluarga, teman, atau tetangga kita. Perbedaan tersebut misalnya perbedaan suku, adat, budaya, ras, dan agama, bahkan pendapat saat memecahkan masalah. Perbedaan bukanlah menjadi penghalang untuk bersatu. Ketika menemukan perbedaan, hendaknya kita menerapkan sikap toleransi dan berusaha mencari jalan tengah dalam memecahkan masalah. Dengan membiasakan hidup rukun dalam masyarakat, kita dapat memperoleh banyak manfaat.
Slide selanjutnya yaitu pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Arti lebih luasnya yaitu berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan, ras, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu dengan serasi. Kesatuan merupakan hasil persatuan yang telah menjadi utuh. Maka dari itu, persatuan dan kesatuan sangat erat hubungannya. Setiap sesuatu yang berharga pasti punya makna. Persatuan dan kesatuan adalah hal penting yang harus dimiliki setiap bangsa. Makna pokok tersebut antara lain yaitu 1. Menjaga rasa persatuan dan kesatuan dengan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi. Yang kedua, menjalin toleransi dan rasa kemanusiaan dengan hidup berdampingan secara harmonis. Yang ketiga, menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, saling tolong-menolong, dan rasa nasionalisme. Yang keempat, ketika sudah dapat memaknai apa itu persatuan dan kesatuan, kita juga harus bisa memahami nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai itu apa saja? Nilai-nilai itu adalah yang pertama, mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah NKRI. Yang kedua, meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, toleransi menjunjung tinggi. Yang keempat, hak asasi manusia. Yang kelima, menerapkan rasa kekeluargaan. Selanjutnya yaitu untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, terdapat beberapa prinsip yang menjadi pondasinya. Apa saja sih prinsipnya? Yaitu ada di slide selanjutnya. Yang pertama yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika yaitu menjiwai arti Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dengan beragam kebudayaan, ras, dan agama di Indonesia, kita diwajibkan bersatu dalam satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Yang kedua, prinsip yang kedua yaitu prinsip nasionalisme Indonesia. Prinsip nasionalisme Indonesia merupakan rasa cinta dan kesetiaan terhadap bangsa Indonesia. Nasionalisme merupakan sikap politik dari masyarakat yang memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. Namun hal tersebut tidak membuat bangsa Indonesia merasa unggul dan menganggap rendah bangsa lain, karena itu dapat menodai sila yang terkandung dalam Pancasila. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Maksudnya adalah setiap orang diberi hak untuk memenuhi kemauannya, asal tidak menyalahi hak asasi manusia. Jika sampai melanggar dan merugikan orang lain, akan diberikan sanksi berdasarkan perbuatannya. Yang keempat, yaitu prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sendiri berupa cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang diri dan bentuk geografis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Wawasan Nusantara dilaksanakan guna memenuhi tujuan nasional, memiliki fungsi sebagai pedoman, motivasi, dan rambu-rambu dalam menentukan keputusan untuk menyelenggarakan negara. Yang kelima yaitu prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Sebagai warga negara, kita harus bisa mengisi kemerdekaan dengan baik. Caranya, dengan melakukan pembangunan dengan dilandasi rasa persatuan. Untuk menguji kepahaman kita terhadap materi yang sudah disampaikan di atas, di sini disediakan kuis. Kuisnya yaitu
semboyan untuk meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia adalah, coba kita pilih ini. Adalah tulisan benar. Jika kita memilih Tutwuri Handayani, itu adalah jawaban yang salah. Selanjutnya, yaitu ada 5 pertanyaan yang harus dijawab untuk menggali pemahaman kita terhadap materi yang sudah disampaikan. Yang pertama yaitu, sebutkan manfaat hidup rukun dalam berbangsa dan bernegara. Yang kedua, mengapa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan diperlukan untuk bersatu. Yang ketiga, apa contoh sikap yang tercipta dari penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Yang keempat, mengapa dalam bekerja sama kita perlu memiliki sikap rela berkorban dan pantang menyerah. Yang kelima dan yang terakhir, sebutkan makna penting sikap menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian media pembelajaran online yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.